menjadi jemaah haji. Secara finance, secara administrasi, Bapak dan Ibu sudah ready, sudah siap. Tetapi kita harus mempersiapkan diri secara batiniah, dan tidak bisa kita pungkiri juga secara keuangan. Betul? Kesehatan yang paling penting, karena kesehatan ini menjadi titik tolak untuk kita bisa melunasi. Titik awalnya adalah istitoah kesehatan. Tanpa ada surat keterangan istitoah kesehatannya bisa berangkat, ya nggak bisa. Berarti nggak bisa pelunasan. Paham ya? Jadi saya diminta Bu Haji untuk mengisinya adalah mengawal Bapak dan Ibu untuk bisa istitoah. Gitu. Bisa teh? Oke. Bu. Mampu dalam hal apa? Nah, tadi saya sebut tiru P berarti naon eta? Pi bahasa Sunda ieu teh. Fisik, pesa, leres, setuju? Nin, leres Nin. Halo, leresnya? Oke. Nah, leres itu. Jadi tiga itu kita harus oleh karena itu istitoahnya juga harus memenuhi itu semua. Jadi untuk fisik, pesa, keuangan, betul kan? Pisahnya kan berarti batin juga kan? Jadi harus memenuhi untuk istitoah kesehatan itu adalah sehat batin dan sehat fisik. Jadi seperti itu. Jadi disampaikan dalam Quran surat apa? Kita wajib haji itu surat apa? Bersama bahwa yang tadi dikatakan mampu harus memampu yang 3 jenis itu kan? Secara keuangan sudah, tinggal kita menyiapkan diri untuk pelunasan. Pelunasan syaratnya harus memenuhi istitoah kesehatan. Istitoah kesehatan itu ada istitoah betul. Yang kedua adalah istitoah dengan pendampingan. Pendampingan di sini dimaksud adalah pendampingan dengan alat. Mungkin yang memang pernah stroke berarti masih harus pakai kursi roda, yang pernah jatuh pakai tongkat, gitu kan? Ada mungkin yang pakai alat yang lain, jenis-jenis yang lain. Mungkin juga pendampingan dengan obat. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, para duyufur rahman, punten, yang minum obat harian angkat tangan. Setiap hari minum obat. Saya mau berdiri kalau begini, harus saya lihat benar. Karena harus menyiapkan Bapak dan Ibu istitoah. Punten, angkat tangannya betul. Ya, setiap hari yang minum obat. Satu, bentar, angkat tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, ada 17, cukup banyak itu. Ada 18, 19. Berarti ada 19 dari saya yang belum lihat ini berapa yang hadir. Ada 19, berarti cukup banyak. Nggak perlu khawatir. Jadi persiapan intinya adalah persiapan nanti insya Allah bulan Mei nanti Bapak dan Ibu akan diberangkatkan. Dikurangi 10 hari dari tahun ini berangkat. Tahun ini berangkat 12 Mei, berarti kurang lebihnya 10 hari sebelumnya. Awal Mei tahun depan kita sudah diberangkatkan. Itu bulan Syawal kan berarti. Ya. Nah, kalau demikian berarti hanya berapa bulan punya waktunya. Jangan main-main. Gitu kan? Begitu terpuasa itu mah berarti kita benar-benar sudah semuanya sudah siap. Karena ada sesuatu yang mungkin terjadi pada tahun 2016. Jadi sudah dikelompokkan kloternya masing-masing. Misalnya yang di depan nggak keluar, yang belakang keluar duluan, yang belakang jadi maju ke depan. Enggak jadi sampai enggak sesuai dengan si bimbingan ibadah hajinya, karena gangguan dari visa itu tidak keluar. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dari sekarang setiap kali kegiatan manasik ini, manasik ini anggap
Sebenarnya gampang deh kalau anak sekolah bimbingan belajar. Orang membayangkan dibimbing heula, belajar heula. Meskipun saya yakin ada bapak dan ibu yang sudah pernah berhaji, angkat tangan. Izin, angkat tangan yang sudah pernah berhaji. Belum ada, benar, betul belum ada. Jadi petugas haji? Belum ada juga, belum. Oke. Yang pernah umroh angkat tangan. Wah, udah banyak berarti anak udah pernah umroh, alhamdulillah. Oke. Yang umrohnya di tahun 2000 angkat tangan. Tahun 2000 ke sini. Oke. Yang lainnya berarti sebelum tahun 2000 ya. Perbedaan pesan. Nah, ini saya dongeng sedikit. Jadi ini adalah riwayat hidup saya. Kurikulum vitae saya. Saat ini saya bekerja masih di RSUD Sumedang. Dan mohon doanya insya Allah sebenarnya saya tahun ini sudah berusia 60 tahun. Tapi karena saya pangkatnya ada di maksimum, jadi saya insya Allah pensiunnya baru 60 karena pangkatnya dalam 4 ini. Jadi seperti itu. Ini adalah riwayat saya mulai kerja di Sumedang dari tahun 1991. Saya bekerja di Sumedang Februari 91 sampai dengan hari ini saya masih ada di Sumedang. Tapi kalau sampai minggu saya berada di Cileunyi. Jadi ada di Bumi Panyawangan. Ayah tuh di Bumi Panyawangan? Barangkali ada? Jatuhnya nanti tetangga saya ini. Nah, oke. Ini riwayat saya. Ini saya waktu bertugas 2017. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan, lanjut. Ini adalah judulnya. Lanjut. Pokok bahasanya saya bercerita tentang haji sehat haji mabrur. Jadi saya bercerita tentang haji mabrur, sehat dan bugar sebelum keberangkatan, selama ibadah haji dan setelah haji. Lanjut. Ini adalah ibadah haji yang tadi saya sampaikan. Al-Imran berapa Pak? 97. Silahkan, mangga diakses. Boleh Ibu bantu saya? Boleh baca? Silahkan dibaca. Artinya aja. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Memasuki Baitullah itu menjadi amanah. Amanlah dia. Kurang kelihatan. Mengerjakan manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya, semakin yakin nanti buka ya Al-Imran 97. Nah, lanjut. Oke. Ini saya bercerita tentang keadaan haji yang disebut dengan mass gathering. Yang dikatakan mass gathering adalah berkumpulnya manusia dalam jumlah banyak jika lebih dari 25.000. Jadi umroh pun namanya mass gathering, lebih dari 25.000. Haji lebih dari 3 juta. Semua warga negara di muka bumi ini berkumpul bersatu untuk bersama-sama selama 5 hari di Arafah, nanti di Musdalifah, nanti di Mina, kembali lagi ke Mekah. Just for 5 days, hanya 5 hari. Itu sebetulnya ibadah haji. Jadi kita mesti berhati-hati karena yang namanya mass gathering itu akan menyebabkan penyakit, salah satunya adalah penyakit infeksi. Karena kita bersama-sama. Dok, apa hanya haji aja? Enggak, termasuk momen-momen olahraga. Contoh, misalkan Asian Games, apalagi Olimpiade dan lain sebagainya. Itu melibatkan orang banyak. Satu event olahraga yang datangnya segitu banyaknya, satu stadion. Betul? Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri.
beresiko. Pada saat kita nanti bersama-sama ngadepin orang yang banyak itu berarti puter. APD-nya mesti digunakan. Jadi termasuk ibu-ibu ini yang sudah kan. Tadi saya juga memakai kan masker saya ya, saya pakai. Bahkan saya tadi mendatang juga memakai topi untuk membiasakan bapak dan ibu melihat. Jadi kita terbiasa aja memakai topi. Karena kita akan nanti kena sinar matahari yang terpapar lebih banyak. Nah, seperti itu. Ini di rumahnya ya. Nah, meskipun saat ini kesehatan publik itu sudah efektif dan canggih, tapi ini tetap menjadi tantangan. Contohnya kemarin pada saat COVID, begitu COVID sudah landai, diperbolehkan, tapi kan benar tetap berjauhan seperti itu kan pada saat haji yang tahun 2022, yang benar-benar jumlahnya dikurangi, betul? Masih ingat ya? Kita lihatnya di TV Indonesia tetap memberangkatkan, tapi kan hanya sekian puluh ribu. Nah, airborne infection merupakan penyakit infeksi yang terbanyak ditularkan pada mass gathering. Jadi dia melalui droplet infection. Yang dikatakan droplet infection adalah percikan-percikan dari kita berbicara, batuk ataupun bersin. Oleh karena itu perlu menggunakan apa? Masker. Jadi gunanya tahu kan? Jadi menggunakan masker itu tidak semata-mata untuk karena debu, bukan. Justru kita kalau apalagi kita malah ada flu sedikit, ada bersin-bersin, nggak kemarin kan kembali sedikit. Oke? Itu ya. Pencegahan perlindungan dengan vaksin dan deteksi dini penyakit bisa dilakukan lebih awal. Ini adalah penyakit menular yang terjadi pada saat ibadah haji. Airborne infection itu adalah COVID-19, MERS-CoV, sama ini COVID juga, SARS-CoV, yang dulu juga sudah ada COVID, influenza dan pneumonia. Kemudian penyakit meningitis, hati-hati karena ini ditularkannya juga melalui airborne infection plus kontak nafas dan air liur kontak. Jadi hati-hati kalau nanti bapak dan ibu diajak oleh pembimbing, dan pasti ada jalan-jalannya kan nanti. Jadi mau kita nanti mau dibawa sebelum kita hajian, nanti dibawa jalan-jalan ke Jabal Roma, ada waktu mau kemana, ada ke Jabal Langit dan seperti itu. Jadi kita ketemu onta, hati-hati, gitu ya. Jadi kalau pengen, ya namanya baru apalagi baru pertama, pengen foto bareng, maskernya harus dipakai. Kemudian diare. Jadi semua penyakit ini bisa dicegah sebetulnya. Paling penting adalah membiasakan cuci tangan. Cuci tangannya pakai apa dok? Nah, pakai air mengalir. Tapi kalau susah kita ketemu air yang mengalir, kita boleh menggunakan yang biasa bapak dan ibu pakai juga. Apa? Tisu basah boleh. Hand sanitizer. Ada yang bawa? Ada yang bawa? Ada mana coba? Tunjukin. Nah, oke. Ada? Bapak-bapak? Ada yang bawa? Tidak ada. Tunjukin bu. Ayah? Iya, enggak benar. Nah, betul tuh. Ibu berdiri boleh? Biar kelihatan. Saya persilahkan. Ibu siapa? Ibu Mela. Ibu berdiri. Nah, nih kelihatan Pak. Nah, ya kan? Hand sanitizer. Oke. Biasa. Nah, kalau ini basah boleh. Tapi hati-hati ya, nanti yang dibaca asal non alkohol. Yang hand sanitizer sama dibaca juga non alkohol. Kalau khawatir, mending air minum. Jadi pada saat ihram nanti hati-hati. Ihram kan kita berarti nggak boleh ada wangi-wangian kan? Dan nanti berarti kita nggak sayang lah. Nah, ini virus influenza dapat ditularkan melalui droplet atau aerosol melalui berbagai cara. Nah, ini seperti ini kan harus tutup. Ini yang salah nih. Jadi mah batuk. Kalau kita kan dari dulu begini ya. Tapi setelah ada COVID, gimana batuknya kalau nutup? Ayo. Wah, benar sini Bu. Ibu siapa namanya? Lala sini bola gitu Bu Mela, ini bola lagi. Biar kita interaktif semua tahu. Yuk, gimana Bu kalau batuk Bu? Oke. Nah, betul. Gitu ya, tutupnya. Yuk, sama-sama semua kalau
nutup lagi batuk, jangan usah dibatukin. Nutupnya gimana? Kalau batuk, ya. Tunjukin Bu. Nah, gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita nutupnya pakai ini, nanti kita pakai terus kita jabatan, kita ngambil apa dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi kalau itu tadi kan enggak kan? Monggo minara lagi. Terus aja, saya tunjukin yang salah. Ini dari sini dipakai begini, ini deketan, ya kan? Berarti beresiko kan? Betul? Betul apa betul? Resiko infeksi meningkat dengan padatnya orang berkumpul. Ini contohnya, satu penumpang bergejala menyebarkan penyakit ke 72% penumpang lain dalam pesawat. Ini nanti kita bersama-sama dalam satu pesawat. Ya, Baitun Najah ada 100 orang. Dari Mananti, dari Multajam ada sekian ratus orang. Dari sana ada berapa puluh orang dikumpulkan. Pokoknya satu pesawat itu kurang lebihnya lebih dari 400, tergantung pesawatnya. Jadi pesawatnya untuk Indonesia ini kita ada yang 350, ada yang 400, ada yang 440. Kita kebagian yang mana? Sama-sama. Nanti mau berdoa pokoknya mah yang tumaninah gitu aja deh. Ya kan? Yang penting kita selamat untuk berangkat, bisa menjalankan rukun dan yaitu rukun dan wajibnya nanti haji, pulang juga dalam keadaan sehat dan selamat. Dan yang paling penting adalah mabrur, ya kan? Sama ini juga di kapal pesiar. Lanjut, ini tentang influenza. Ini mah yang tahun 2023 sama 2024, bahkan di 2024 ini pemerintah Saudi, jadi kerajaan Saudi mewajibkan kembali semua yang datang ke sana, termasuk yang umroh ataupun berkunjung ataupun sekolah dan bekerja, masuk yang pertamanya harus vaksin meningitis, wajib, dan COVID itu yang dilihat. Jadi yang benar-benar yang belum vaksin COVID, yang vaksin COVID-nya baru 2 kali, 3 kali, tolong mendaftar diri. Jadi mencari segerakan untuk supaya pas berangkat nanti kita vaksinnya sudah 4 kali. Oke? Itu ya. Nanti nggak apa-apa minta didata aja ke Bu Haji Lina, didatakan di sana, nanti kita 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 inventarisir bagaimana nanti pelayanan untuk vaksinnya. Karena sudah tidak ada di pemerintah, jadi harus mandiri. Saya lanjutkan ini. Nah, ingat bahwa vaksinasi ini direkomendasikan cuma oleh organisasi internasional dan juga di Indonesia. Ini internasional dari WHO dan lain sebagainya ini ya, semua Eropa, Amerika, Indonesia mulai dari penyakit dalam, penyakit anak semua. Nah, ini dia. Anak usia dari 6 bulan sampai 5 tahun, kemudian ibu hamil, lansia lebih dari 65 tahun, pasien dewasa dengan tadi, yang tadi Bapak dan Ibu tadi udah angkat tangan, pasti penyakitnya di antara ini kan? Diabetes, betul? Diabetes angkat tangan. Oke, diabetes, ya. Yang pakai insulin, Bapak pakai insulin, oke. Insulinnya yang 3 kali, 2 kali, 1 kali. 2 kali, oke, nggak masalah. Apa Pak? Novomix? Belum lagi, ya nggak apa-apa, nanti 2 kali, oke. Yang lainnya nggak ya? Obat minum aja kan? Itu yang hipertensi angkat tangan, ya, oke. Hipertensi, minum obatnya berapa kali hipertensinya, Bapak? 1, oke. Ibu 1, oke. Bapak yang di sana yang hipertensi? Nggak ada, oke. Yang sakit jantung? Ada? Ibu, obatnya banyak dinikmati aja. Pasang ring. Kapan? Tahun berapa? Baru sebulan yang lalu. Tetap berjalan, nggak perlu berkecil hati, oke? Yang penting tetap yang tadi saya sampaikan semuanya terkontrol. Jadi jangan lepas karena nggak ada keluhan, ya. Oke. Pelaku perjalanan luar negeri dan juga tenaga kesehatan. Ini sekarang tadi sehat dan mabrur, ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan, baik selama ibadah haji bahkan selamanya. Oleh karena itu, orang yang selalu berbuat kebaikan berarti pasti surga dong balasannya. Amin, amin, amin ya Allah. Jadi insyaallah kita melaksanakan ibadah haji dan harapannya tujuannya adalah surga. Betul? Nah, kita berharap. Saya lanjutkan, ini istiqomah.
Jadi yang dikatakan istitoah ini yang tadi ya. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Orang-orang yang mampu ya tadi Al-Imran tadi ya kan yang sudah dibaca. Istitoah dalam bahasa Arab mampu atau sanggup disebut dengan istitoah. Istitoah bukan kemampuan biaya pergi haji saja atau finansial saja, tapi ingat ini adalah harus mencapai kondisi yang betul-betul nanti dimampukan yang terukur melalui pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji. Ini jadi kita harus mempersiapkan sebelum nanti November Desember kita mendapatkan pemeriksaan kesehatan haji. Jadi kita punya waktu September Oktober. Ayo bersama-sama mulai dari sekarang. Nanti saya lanjutkan yang berikut-berikutnya yang apa sih yang harus dikerjakan. Ini istitoah yang tadi sudah saya ulang-ulang. Istitoah kesehatan haji adalah kemampuan kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tadi kan yang P tilu tadinya, tilu P atau P tilu P-nya, beres? Nah, kesehatan jasmani yang prima karena hampir semua ibadah haji memerlukan kemampuan fisik. Kemudian rohaninya, ya, ilmu pengetahuan dan juga memiliki bekal untuk di sana ataupun keluarga yang ditinggal. Terus sepakatnya? Oke, saya lanjut. Nah, ini saya tunjukkan angka kesakitan dan kematian jemaah haji sangat berhubungan dengan kondisi semua ini. Saya tunjukkan ini adalah orang yang usianya lebih dari 80 tahun. Punten bapak dan ibu yang lebih dari 80 tahun angkat tangan. Angkat tangan yang lebih dari 80 tahun. Bapak, Yosua sabar apa? Yosua? 83. Ibunya ada? Ada. Yang mana? Usia berapa, Bu? 71. Oke. Khusus Bapak, hari ini saya berikan voucher khusus untuk free vaksin influenza ya Pak ya. Karena yang tersepuh, tepuk tangan untuk Bapak. Nah, ini dipengaruhi oleh usia jemaah. Penyakit bawaan dari tanah air, persiapan sebelum keberangkatan. Saya tunjukkan ini sepeda supaya kelihatan bahwa ini benar olahraga. Kalau kelihatan orang aja nanti nggak kelihatan dia jalan, dia lari gitu kan. Jadi ini saya tunjukkan aja sepeda. Kemudian kecepatan penanggulangan dari pengobatan, kecepatan diagnosa dan juga pencatatan status pada si kartu kesehatan hajinya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kondisi 2023. Lansianya sebesarnya seperti ini. Jumlah lansia yang dikatakan lansia itu yang di atas 65 tahun. Angkat tangan yang di atas 65 tahun. Gambarannya supaya tergambar. Di atas 65 tahun. Oh, alhamdulillah tidak terlalu banyak ya. Di atas 65, bukan usia 65. Bapak yang umur 80, ibu umur 70, angkat tangan berarti. Di atas 60, lebih dari 65 tahun. Bapak punten yang Bapak usia berapa? Bapak punten usia berapa? 83. Berapa 83 Bapak? 57. 57. Oh, 57 ya. Oke. Nah, yang lulusan SMA seperti ini, lulusan SMP lebih banyak, SD dan SMP, yang resiko tinggi dari hasil pemeriksaan kesehatan, ini yang tahun 2003. 2024 saya belum dapat datanya. Tapi untuk yang lansia ini ternyata banyak juga karena memang prioritas lansia. Jadi yang diprioritaskan adalah yang lebih dari usia 65 tahun, itu adalah 5% dari jumlah seluruh jemaah. Kalau 5% itu berarti jumlahnya kurang lebih 5% dari 221. Berarti berapa itu Pak? Bisa dihitung 40 ribuan ya. Kurang lebihnya seperti itu 40 ribu. Tapi tidak semuanya ternyata bisa melunasi gitu. Kenapa nggak bisa melunasi? Nah, kita tunggu saja. Nah, karena keadaan inilah diperlukan manasik kesehatan haji. Jadi mulai tahun kemarin itu betul-betul manasik kesehatan haji itu benar-benar dititipkan untuk mempersiapkan bapak-bapak dan ibu dari mulai supaya dapat istitoah sama untuk benar-benar dapat nasihat selama di Indonesia, selama di tanah suci sampai pulang kembali ke Indonesia. Setuju?
Ini data yang dapat haji 2024 kemarin, kita ada 554 kloter se-Indonesia. Bayangkan satu kloter tadi saya bilang satu pesawat berapa orang Pak? 350 sampai 400 tergantung dari embarkasinya. Ada 14 embarkasi dan 13 bandara. Embarkasi adalah tempat pemberangkatannya, ini kalau bandara adalah tempat terbangnya. Ngerti ya? Nah, kemudian ini ada jumlahnya. Ini kalau dijumlah 241.000. 213 ini yang reguler, yang jemaah khususnya, yang plus dan furodan itu seperti yang furodan tersendiri. Ini yang jemaah khusus. Dan yang meninggal selama operasional, alhamdulillah 2024 ini terjadi penurunan besar, 461 orang. Di mana di 2023 yang meninggal 862. Jemaah haji Sumedang 853. Jadi kebayangnya seperti itulah se-Indonesia ya. Saya katakan se-Indonesia. Itu 2023. Masih ingat yang 2023 kan yang terlalu lama menunggu mobil di Musdalifah kan? Ngikuti terus kan ya? Yang menunggu mobil terlalu lama, jadi mas sampai ke Minanya sampai kesiangan, kepanasan, gak ada minum, gak ada makanan yang seperti itu. Itu 2023. Alhamdulillah 2024 terjadi kemudahan untuk yang di atas usia 60 tahun di Musdalifahnya hanya lewat aja, dimasukkan ke dalam mobil satu kelompok, dia langsung menuju ke Mina. Jadi di Musdalifah enggak turun, tetap di dalam mobil, hanya tunjukkan ini Musdalifah, berhenti sejenak, tidak turun dari bis, dia langsung menuju ke Mina, namanya Mulu. Jadi itu program barunya di 2024. Jadi yang berusia di atas 60 tahun, udah nggak apa-apa, ngikut aja yang sudah disiapkan oleh pemerintah, artinya memberikan layanan lebih baik. Oke? Nah, ini ternyata, maaf saya kembalikan. Nah, ini lihat, dari 461 itu yang meninggal 353 di Mekah, karena memang kita di Mekah itu kurang lebihnya 25 hari. Terbanyaknya kan di sana. Di Madinah kurang lebihnya ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari bahkan. Jadi masing-masing tergantung dari penerbangannya. Nggak perlu dipikirin kita nanti mah dapat sholat arba'in nggak ya? Tergantung dari Qur'ahnya. Yang penting kita bisa ziarah Rasul, gitu aja. Oke? Gitu ya. Jadi nggak pegangan, karena tahun kemarin juga saya dengan Mbak Rina aja juga tidak dapat 40 waktu, karena kita dapatnya full itu hanya 38 waktu. Jadi nggak usah jadi pikiran, oke? Jadi nggak usah jadi target. Ini lihat, meninggal di Madinah sekian, 5 hari Mina Arafah, ini nggak 5 hari Mina dan Arafah, ini hanya berarti hanya 4 hari. Ini lihat 38, cukup banyak kan berarti. Jadi kita betul-betul mempersiapkan diri supaya tidak termasuk nanti yang seperti ini. Dan kita lihat bersama 2024 dari 461 ini yang terbanyak adalah usia lebih dari 71. Tapi ada juga yang usia 31-50 nih. 31 sampai 50 20 orang. 51 sampai 60 85 orang. Ini juga lumayan banyak, 61 70, artinya betul-betul kan yang lansia kan? Betul? Nah, dok udah meninggal kan, pingin di sana, janganlah, kan keluarga juga mau pingin kan, menunggu, ya kan? Oke, kita lanjut. Ini penyebabnya, jelas-jelas cuaca panas ekstrim. Pada saat kemarin kita di Arafah itu cuaca 47 derajat. Kebayang nggak 47? Ya. Indonesia kita cuma dapat 39 aja udah kepanasan gitu kan? Itu 39. Tapi insya Allah semuanya membuat kita nyaman. Yang penting kita haruslah tahu diri. Pada saat panas ya nggak perlu kan kita di luar. Kalau mau di dalam ya enak adem begini dengan ada AC. Hotelnya hotel yang mewah, hotel minimal adalah bintang 3. Tapi kita kemarin dapatnya bintang 4,5.
Ya, betul ya Bu Haji ya. Sangat nikmat. Jadi mah berdoalah terus, mudah-mudahan kita selalu diberikan fasilitas yang maksimal deh. Gitu. Ya kan? Ini karena cuaca panas ekstrim. Kemarin sampai 47 kita di Arafah. 2017 saya jadi petugas, itu 54 derajat. Kebayangnya? Bayangkan bapak dan ibu kalau naik motor di belakangnya bis atau di belakangnya truk yang knalpotnya mah dibuka, jadi mau panas ke muka kita. Jadi mau betul-betul, dan itu saya bekerja keras selama saya bertugas menjadi dokter haji. Saya kerja keras itu di 2017. Pada saat wukuf saya tidak berhenti ngambil es dan yang protein semua. Jemaah bersama dengan tim itu semua berjalan terus. Selesai dari wukuf, kita yang bertiga tepar. Kita saling siram karena kita istilahnya kami memang menjamin bapak dan ibu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan itu kan. Jadi kitanya benar-benar ya tepar, setelah plek langsung kita disiram ya lagi. Dua penyakit yang terbanyak penyebab kematian yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah sistem sirkulasi pembuluh darah ke jantung. Tadi Bu Haji, kita punya jemaah satu yang post PCI, jadi pasang ring tahun kemarin, baru bulan kemarin. Tetap tidak boleh berkecil hati, ibu mah terus meskipun tidak ada keluhan terus tetap konsul, gitu ya. Jadi pada saat nanti diperiksa kesehatan di puskesmas harus balik lagi ke jantung, jalanin aja, terus berdoa, munajat, ya Allah beri kesempatan, ya Allah beri kesempatan aku bisa berhaji, gitu ya. Oke, yang lain juga demikian. Ada yang suntik, yang pakai diabetes, pakai insulin ya Bu ya, nggak masalah. Bapak mah tetap bawa, yang penting itu mah jangan disimpan mah di mobil, kemana, di tas Bapak. Yang nggak dipakai sementara nanti ada di koper, tapi kopernya adalah koper yang dibawa. Jadi bukan koper yang bagasi, oke? Gitu ya. Jadi pentingnya. Pada saat di mobil yang nggak dipakai tadi dititipkan sama dokter kloter atau petugas kesehatan itu biar nanti mah disimpan di kulkasnya pesawat, oke? Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang punten, aku tadi belum nanya, yang asma ada nggak? Asma, asmara, oh ada ya, oke. Jadi mah nanti berarti mah tetap obat asmanya yang disemprot itu dibawa, dan bapak dan ibu mesti tahu yang bersama dengan kami dalam satu regu ini siapa yang punya sakit. Jadi kita saling tolong menolong, kita saling melindungi supaya semuanya nanti bersama-sama, kita pergi bersama-sama, kita beribadah bersama-sama dan pulang pun bersama-sama. Mabrur. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi ini kebanyakan itu karena tidak melakukan pengecekan secara rutin. Yang tadi saya ulang berkali-kali, bapak dan ibu yang minum obat rutin gak perlu berkecil hati, tetap terus berutin aja jadwalnya, kontrol pakai BPJS-nya, dan bilang sama dokternya, dok, saya nanti insya Allah berangkat haji tahun depan. Mendekati nanti bulan Desember, Januari itu makin sering ngomong sama bisi, dokternya ganti lagi yang merisannya. Jadi bilang lagi, dokter saya mau berangkat, doanya dan apa yang saya harus siapkan. Itu terus ya, oke? Terus tidak berterus terang karena takut nggak istitoah. Kalau nggak istitoah kan nggak boleh pelunasan, jadi dia nggak ngomong. Itu kejadian betul tahun 2017 saya menjadi petugasnya 2017. Itu pasien judulnya adalah sehat. Di dalam kartu kesehatannya, ibu kartu kesehatannya udah pada tahu semuanya. Kartu ibu nanti tolong dibawa ya, sama yang smartnya itu ya. Aku tadi lupa nggak bawa, karena dari rumah Sumedang. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak terus terang di dalam kami melihatnya datanya adalah beliau sehat. Sekali waktu karena kami mah kunjungan petugas kesehatan, kunjungan bersama dengan petugas kalau kunjungan ke ruangannya, ke kamarnya, loh Pak, minum obat apa ini? Dilihat obatnya ternyata, lah iya dong, saya nggak minum. Dia nggak mau berterus terang, nggak mau ngomong. Jadi dia tidak berterus terang. Obat-obatannya adalah obat-obatan seperti ibu, karena dia udah pasang ring dan nggak tanggung-tanggung dia pasang 5, gitu kan? Ada yang udah keep sama kita, keep ke dalam artian mah kita benar-benar jadi
jadi prioritas kami, jadi VVIP kami, dia nggak boleh banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kita titipkan karena ketua rombongan, ketua kloternya sami mawon ketua rembuna data terang, karena memang dia tidak berterus terang, kan gitu. Kejadian yang kemarin ya, kita ada pada saat di Arafah selesai kita wukuf seram dan pasang ring di sana juga. Betul ya Bu ya? Oke, jadi biasakanlah tidak ada dusta di antara kita untuk kita semuanya. Paham ya? Oke? Tetap insya Allah kita bisa ikhtiar, kita bisa persiapkan dengan baik. Makanya Bu Haji, Pak Haji meminta dok ngomong duluan untuk mempersiapkan istitoahnya biar gak deg-degan, gak khawatir, santai aja, gitu loh. Oke? Santai dalam artian tetap kita tahu rambu-rambunya, gitu ya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada ini lagi. Ini beresiko nih, ya. Jadi terus terang apapun yang terjadi sampaikan, oke? Karena tahun nanti ibu-ibu bukan Bu Haji nih yang berangkat, bapak. Jadi mah yang awalnya, karena masih pegawai negeri nggak bisa tiap tahun pergi ya, nggak bisa tiap tahun pergi nih, kecuali jadi petugasnya negara. Saya lanjutkan. Nah, ini yang tahun 2003, yang 2004 tadi sudah ya, 2003, tapi sama aja pasti ini kok. Cuman muternya apakah ini duluan, apa ini duluan. Kalau 2024 ini yang terbanyak, ini yang mungkin berkurang. Jadi juara satunya di sini, ini juara duanya 2024. Di sini registrasi, ini kita pemeriksaan kesehatan yang pertama nih pada saat daftar bayar 25 juta, betul? Semua melaksanakan? Ya. Ini pembinaan masa tunggu, ini yang tidak dilakukan. Jadi teman-teman di puskesmas, saya itu juga kepala puskesmas, saya juga di puskesmas lama. Ada nggak yang dari Tanjung Sari? Kalau ngomong, dari mana Ibu? Tanjung Sarinya, desa? Sukasari. Oh, Sukasari, oke. Saya kepala puskesmasnya di Cilembu, ngomong, Warga Jaya. Nah, mungkin pernah ketemu saya di sana sampai tahun 98. Jadi saya jadi petugas haji pertama kali dari puskesmas di Tanjung Sari, ngomong. Nah, itu kemudian kita pemeriksaan yang kedua. Ini yang akan Bapak dan Ibu jalani di masa pemberangkatan kita nih. Kapan ini? Waktunya kemungkinan November, Desember. Karena yang tahun kemarin kita pemeriksaannya di Desember, Januari. Jadi kemungkinan sekarang November, Desember. Punya waktu 2 bulan saja. September dan Oktober Bapak dan Ibu berlatih. Oke? Nah, ini untuk menentukan yang tadi juga sudah saya sebut. Penentuan istitoahnya adalah istitoah dengan pendampingan, tidak istitoah sementara. Ini ditunggu. Jadi yang masih proses pengobatan, masih belum selesai, yang temannya yang lain pelunasan, dia menyelesaikan dulu sampai dengan dokter nanti mengatakan istitoah dengan pendampingan. Yang boleh melunasi berarti yang di 2 ini. Yang ini harus pindah ke sini. Yang ini tidak mungkin. Yang tidak mungkin yang seperti apa dok? Cuci darah jelas. Cuci darah. Kemudian yang pikun. Gitu. Jadi nanti dites sampai seperti itu, ditanya sekarang hari apa, ini ditambah ini, terus kali ini mau diurut lagi, ya kan? Betul kan? Suruh gambar dan sebagainya. Ikuti aja. Oke? Ya. Tapi enggak, yang paling Bu Haji, tadi barangkali belum dengar, yang usia 83 yang paling sepuh, saya hari ini memberikan free vaksin influenza. Untuk Bapak siapa namanya? Pak Adi. Pak Adi. Ya, makasih. Oke. Nah, ini sebelum keberangkatan ini mah tetap dibina ini. Jadi nanti sama puskesmas setelah diperiksa, kemudian juga mungkin beberapa kali nanti mah dipanggil, diundang oleh puskesmasnya. Dok, puskesmasnya puskesmas mana di sini? Puskesmas Jatinangor? Enggak. Puskesmasnya adalah puskesmas sesuai KTP waktu mendaftar.
Ya, sekarang tinggalnya ada di Jatiroke, ya kan? Puskesmasnya Jatinangor atau Sempur. Puskesmasnya Cisempur. Waktu mendaftarnya di Sukasari. Tinggalnya masih di Sukasari, KTP-nya Sukasari. Berarti dipanggilnya sama Sukasari. Paham ya? Jadi contohnya ada yang jemaah yang sekarang mungkin tinggalnya di Jakarta karena kerjanya di Jakarta, tapi waktu mendaftar dia ada di sini. Jadi ikut di sini kan dari awal udah ikut di sini, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pemeriksaan tetap ada di sini. Kalau memang tidak ada waktunya, boleh juga di sana. Yang penting pemberitahuan. Semua dikomunikasikan karena semuanya sudah ada di online, gitu loh. Jadi nggak masalah. Kan banyak juga yang anaknya berangkat dengan anaknya sekarang tugas di Papua, ada di mana, banyak kejadian seperti itu. Tidak ada yang dipersulit, semuanya bisa kita jalankan. Oke? Yang penting ada cerita mesti mendongeng kepada pembimbing. Itu ya. Jadi biar dikomunikasikan, nanti diatur, ditata supaya semua sesuai dengan harapan pada waktunya. Nah, ini yang terakhir pada saat kita semuanya udah clear nih, udah pelunasan, udah semuanya tinggal berangkat. Ini ada pemeriksaan yang ketiga, masih ditentukan. Jadi yang tadi yang bermasalah cek lagi status layak terbangnya, dia layak terbang atau tidak layak terbang. Nanti ya. Jadi Bapak dan Ibu, punten, dari sekarang dijaga, nggak ada kehamilan, berusaha. Karena yang boleh terbang, benar harus jaga Bapak dan Ibu. Berarti kan ya sama, Bapak juga menjaga, Ibu juga menjaga. Yang boleh terbang itu hanya usia kehamilan 14 sampai 24. Dan itu beresiko banget. Pokoknya saya udah banyak ngejalanin yang karena saya bertugas sudah beberapa kali. Jadi saya dapat masalah-masalah ya yang ruwet-ruwet gitu loh. Ada juga yang main jemaah jadi itu mah benar-benar ya udah saya keep lagi. Pokoknya mau keluar kudu izin. Gitu. Coba hipertensi, coba hamil, ya kan? Oke. Udah ya, jelas kan? Di sini mah berarti mah persiapan mulai dari begitu mah kita tahu ini mah sudah, kita mah harus nggak usah nunggu istitoah, nggak usah nunggu pemeriksaan dari kesehatan dari puskesmas. Kita persiapan untuk mulai dari vaksinasi, kita persiapan untuk olahraga yang tadi saya katakan. Minimal jalan kaki 30 menit setiap hari. Dok, nggak bisa ke lapangan, nggak mau anak kecil, nggak usah jalan ke lapangan, mondar-mandir di dalam rumah boleh. Yang punya sepeda statis boleh, yang punya treadmill boleh, yang mau ke balong, mau ke ladang boleh, ke kebun boleh, nggak harus ke lapangan, gitu ya. Yang penting jalan cepat 30 menit. 2024 aturan yang baru, inilah perubahan. Harus ditentukan ini dulu untuk bisa ke sini. 2024 ada 241.000 jemaah haji. Dari 221 mendapatkan tambahan kita 20.000. 2025 yang diberikan Saudi masih 221. Kita belum tahu tambahannya berapa. Syukur-syukur tambahan itu ada lebih dari 20.000. Ini adalah sejarah terbanyak jamaah haji yang dilayani oleh pemerintah pada tahun 2024. Jika ini lebih dari 20.000 berarti ini akan menjadi rekor, ya kan? Berarti tidak hanya sekian yang akan diberangkatkan mulai Baitul Najah. Yang 2026 mungkin ada yang ditarik karena kita belum tahu ini tambahan kuotanya. Jadi yang sekarang dipanggil adalah yang masih masuk di dalam sini. Gitu ya Bu Haji ya. Oke, saya lanjut. Sekarang dari yang tadi, yang besar yang tadi, jadi kita pulangin lagi nih. Nah dari yang ini sekarang saya ini pada saat pemeriksaan begitu ini, pada saat keberangkatan kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas, kesehatan mental, kemampuan kognitif, yang lansia bahkan sampai kemampuan activity daily living. Maksudnya ditanya yang misalkan yang habis itu
Bisa pakai baju sendiri, bisa pipis sendiri, bisa BAB sendiri, ya kan? Kalau enggak kan benar-benar pendampingan yang full kan? Full pendampingan itu namanya, betul? Jadi nggak bisa mau ditinggalkan, benar-benar harus ada yang mendampingi. Sedangkan daftar sendiri, terus kumaha? Nah, itu pikiran kita bersama. Apakah ada di antara jemaah yang berkenan menjadi pendamping, atau keluarganya yang sudah daftar memenuhi syarat untuk menjadi pendamping, dia akan ditarik. Itu ada aturannya. Itu nanti bagian Bu Haji yang menyampaikan yang hal-hal seperti itu. Pokoknya pasti akan dievaluasi, dianalisa, dan dicarikan solusinya yang terbaik. Nah, hasil dari sini nanti menentukan apakah dia pelunasan. Yang pelunasan kan tadi yang istitoah atau istitoah dengan pendampingan. Yang tidak istitoah sementara, tidak dulu. Nih, harus pemulihan dulu, baru nanti kalau dibilang ini keluar nih istitoah dengan pendampingan, dengan obat atau dengan alat, baru dia pelunasan. Yang di sini yang enggak sama sekali, yang tadi contohnya yang paling gampang adalah pikun. Kalau pikun kumaha? Harusnya antuman Pak Haji mampu mikir, Pak Ustad, ya kan? Nguruskan eta nus sejen mah jadi teu keurus. Ya, betul? Jadi mau dibawa atau mau ditinggal? Tenang dulu yang ngomong, ayo. Mau dibawa mau ditinggal Pak? Hah? Gimana Pak? Dibawa. Dibawa kemana? Yakin? Ya. Oke. Berarti Bapak tidak memahami yang tadi saya sampaikan. Tapi kan bisa berjamaah. Tidak bisa. Jadi mah dia harus ada kalau memang dia masuknya nanti kriteria dari dokter yang menentukan. Oke? Itu ya. Jadi nanti dokter menentukan karena tadi harus ada tolak ukurnya. Yang betul-betul dia tidak bisa dibawa adalah orang-orang yang itu sudah ada di aturannya, di regulasi pemerintahnya ada, gitu ya? Iya, oke? Gitu ya. Jadi kita harus sama-sama pemahamannya. Jangan sampai ini karunya, nah gitu kan, karunya ya udah kita kembalikan. Oh, masih bisa. Ada kesempatan yang di sini. Bisa diahli waris, bisa juga diberdalkan. Jadi ada kesempatan. Oke? Dengan niatnya saja Allah sudah mencatat sebagai jemaah. Oke. Saya lanjut. Ini tujuan pemeriksaan dini, jadi nggak perlu takut. Konseling dan persiapan bagi seluruh calon jemaah haji. Semua punya ini BPJS, yang nggak punya angkat tangan. Yang nggak punya, tapi punya asuransi yang lain. Nggak juga. Bu, syarat monggo jadi PR. Ya. Nanti mah. Jadi syaratnya seperti itu, harus punya BPJS karena kalau ada apa-apa, kalau ada kejadian apa-apa di dalam Indonesia, kita akan menggunakan BPJS. Jadi malah dilempar, maksudnya dirujuknya ke rumah sakit yang terdekatnya itu. Contoh, karena ini kejadian adalah yang saya alami. Semuanya sudah ready di embarkasi. Kita nunggu hanya beberapa jam kan, 1 hari, kadang kurang dari 24 jam. Ternyata Allah berkehendak lain. Yang meninggal ada. Loh? Yang kepleset, yang jatuh dari tangga, yang jatuh dari tempat tidur karena patah, berarti nggak ikut kan? Nggak ikut sama kloter nih, ditinggal. Tunggu kan berarti. Ikut apa enggaknya urusan nanti petugas Indonesia dulu nih yang urus. Kalau dia dioperasi malah lebih cepat, dia diberangkatkan, mungkin ikut kloter belakangnya yang beberapa hari lagi. Kan hanya beberapa hari kalau operasi. Ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak terduga, yang meninggal ya apa boleh buat, berarti kan dalam perjalanan itu ada. Jadi sekali lagi tidak ada ujung, tidak ada takabur, tetap terus menyuwun, terus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beri kesempatan. Gitu ya? Oke? Nah, ini konseling persiapan bagi seluruh calon jemaah haji, meningkatkan kebugaran jasmani calon jemaah haji, meningkatkan pemantauan kesehatan bagi calon jemaah haji yang berisiko, dan meminimalisir tingkat kesakitan, dilakukan di fasilitas tingkat pertama sesuai kartu BPJS.
Jadi dilihat masing-masing satu BPJS-nya, pilih ayak muda acan kantos menggunakan pisan. Yakin ya pasti ayah. Mangga diawas ini FKTP-nya mana? Datang ke sana lapor. Dok, saya calon haji 2025. Mohon bimbingannya, mohon arahannya. Minimalnya kan diperiksa duluan nih. Sebelum nunggu nanti Oktober, salah. Nunggu November, Desember dipanggil. Jadi datang duluan. Jelas? Jelas ya? Jadi pemeriksaan kesehatan akan berbeda antara ini dengan pemeriksaan kesehatan distrik. Pemeriksaan kesehatan haji di tempat puskesmas di mana kita mendaftar. Kalau ini mungkin ada yang ininya nanti dokter Darmiana, karena saya juga melayani BPJS di tempat praktek saya di Apotek Palasari Sumedang sana. Karena saya kerjanya kan di rumah sakit, jadi pinggirnya rumah sakit, dekatnya rumah sakit. Gitu. Jadi seperti itu, paham ya? Jadi ada yang tidak sama antara ini dengan pemeriksaan kesehatan haji nanti pada saat menjelang keberangkatan sebelum pelunasan. Jelas? Untuk penentuan istiqoahnya itu adalah puskesmas setempat pada saat kita mendaftar dulu. Jelas ya? Oke. Saya lanjut. Ini yang tadi saya katakan. Jadi ibadah haji itu cuma di sini loh. 8, 9, 10, 11, 12. Udah. Ini haji kuningan. Nah, iya rangkaian ibadah haji. Rukun dan wajibnya haji itu cuma ini. Jadi tahu benar kita bahwa ini ternyata benar ibadah fisik. Memang diperlukan selama kurang lebih 40 hari, ada yang 38 hari, ada yang kita 38 ya Bu ya, enggak 40. Ada yang 42 hari. Nurut aja, kumaha qadarullah ya. Jadi kita nggak dapat sholat arba'in ya Bu ya. Yang penting pokoknya mengingatkan kita bisa ziarah Rasul itu adalah sesuatu untuk mendapatkan syafaat. Kan gitu kan? Ya. Nah, ini 8 Zulhijjah kita mulai berniat ihram. Ini mah yang tarbiyah, kita wukuf ini. Kemudian kita mabit di Musdalifah. Tadi saya sudah cerita ada murur ya. Jadi tahun 2024 ini yang usianya di atas 60 tahun ikut aja. Gimana mau petunjuk, gimana arahan dari pembimbing kita nanti. Jadi meskipun belum kuat tapi disuruh masuk di sana ikut aja. Karena sebenarnya yang ikut murur itu akan lebih enak. Dia bisa istirahat lebih awal dan dia dapat tempat tumaninah di minanya. Jadi mending diatur gitu aja Bu nanti. Jadi mah jangan ngingkar ikut ke Musdalifah, udah aja. Biar bisa dapat nge-blocking tempat istilahnya. Nah, terus yang ketua regunya juga ikutkan. Ada yang ikutkan supaya mah bisa. Kalau yang cuma ngumpul nanti takut nggak bisa, nggak ngerti. Terus ini akobah ngumpul ini. Setelah akobah bisa langsung tahalul, baru tahalul awal. Tahalul awal berarti boleh buka baju ihramnya. Larangan ihram masih akan berlaku untuk berhubungan suami istri. Kemudian ini boleh kalau mau langsung tawaf ifadah sama sa'i, tapi kalau mau nunggu nanti setelah selesai di sini juga nggak masalah. Gitu. Ini kalau tawaf ifadah ya harus selesaikan dengan sa'i. Nah, ini lontar lagi yang 3. Kemudian ini masih lontar ya. Ya, ini yang terakhir tawaf ifadah. Oke? Cepet ya, jadi mah ekspres aja. Yang merasakan ibadah hajinya seperti ini. Jadi haji itu sebenarnya cuma 5 hari cukup. Tapi masalahnya Saudi nggak izinin untuk begini. Jadi minimalnya dia dapatnya minimal berarti hanya bisa 10 hari. Karena hamil ada penutupan closing nanti closing si airport. Jadi ditutup beberapa hari sebelum ini. 5 hari sebelum ini dia ditutup. Gratis. Oke, saya lanjut. Nah, ini perhatikan, benar-benar ini adalah badannya fisik. Jadi ini utamanya haji Mekah, Mina, Arafah. Arafah, Musdalifah ini yang tarbiyah nih ya tempatnya. Ini ya Musdalifah, Mina.
Mina kembali ke Mekah. Ini 48 kilo tanpa tawaf dan sa'i. Tanpa tawaf dan sa'i. Belum lontar jumroh tak saya hitung. Lontar jumroh, lamun tenda kita dekat sama lontar jumroh enak. Kayak kemarin kita hanya 2,5 kilo. Pulang pergi hanya 5 kilo. Nah kalau yang tahun sebelumnya jauh banget. Sekali jalan 8 kilo. Pulang pergi 16 kilo. Lontar jumrohnya. Oleh karena itu, kalau dia masih bisa dibadalkan, ya nggak apa-apa, nggak usah. Kira-kira ngukur diri, saya nggak mampu, benar. Gitu. Kan nggak pernah down, ya kan? Oke, jelas ya. Jadi mak ikut gimana nanti pembimbing, nanti ditentukan yang ini nggak usah istirahat, ngikut aja, nggak usah nengkel, nggak usah ngeyel, ya. Pembimbing katakan ini mah tinggal, karena itu kan merepotin nih. Kemarin ada yang hilang lagi, yang hilang mah, yang pingsan lagi. Oh iya benar yang pingsan ya. Yang pingsan saya berarti mas sampai harus turun mundur lagi. Ya saya ada di depan jadi mau mundur lagi. Kebetulan yang di Baitun aja tuh ada yang pingsan. Itu sebenarnya nggak boleh ikut ya sama kita ya. Maksa. Dia nggak boleh ikut sama kita. Yang berikutnya karena udah nyaman mau ngikut lagi enggak, pokoknya mah tinggal. Jadi nurut kan. Nah ini ada yang hilang pulang, yang bina insan hilang ya. Insan hilang, waduh ya pokoknya. Nah ini ya perjalanannya dari mulai memikot nanti di hotel, ini masih ini. Kemudian kita perjalanannya ke Arafah dulu, Suwed ke sini. Yang ada yang ke Mina, ini kalau mau yang ke Mina yang tarwiyah. Tapi kan Baitun aja mah tidak tarwiyah ya. Jadi jalan ikut aja gimana pembimbing pokoknya ya, biar enak. Nah dari sini nanti ke Musdalifah. Sekali lagi ada program baru, itu mah yang ternyata tadi ya mengurangi jemaah sakit, mengurangi yang meninggal kan. Jadi yang di atas 60 tahun murur namanya. Jadi mah dia diberangkatkan lebih dulu di dalam bis, hanya istirahat sebentar di Musdalifah, tidak turun bis. Kebayang ya? Udah? Boleh saya lanjut? Coba lihat ini. Yang tadi itu saya tambahin. Jadi kita keliling. Kalau tawaf, ini kan ini kecil loh sebenarnya. Ka'bah itu hanya 4 kali 6 meter. Tapi kan kita nggak mungkin, kita di sininya padat. Tidak mungkin kita di putaran ini. Pasti putarannya kita tuh ada luar ini. Ya kurang lebihnya mah sekitar 20 menit sampai 30 menit mungkin kita mau keliling ini. Satu keliling, satu keliling enggak lah, selesai ya. Selesai kurang lebih antara 30 menit sampai 45 menit lah. Kalau kita mau posisinya ada di luar, karena berisiko juga di dalam ini puyeng-puyeng. Ini kalau benar-benar mepet ini 7 kali segini 1,4 sekali tawaf. Tapi kan enggak mungkin ini mah. Kenapa ini 4 kali tawaf kita hitungnya selama hajian itu 4. Jadi kalau kita pertama umroh wajib, betul kan? Nanti punya kesempatan umroh sunat. Jadi tawaf lagi kan? Betul? Betul? Kemudian tawaf apa? Kalau kita hajian ifadah, betul. Terus kita mau pulang? Wadah. Tawaf wadah. Berarti minimal ini teh minimal. Mun orang mau umroh sunat nama sabaraha kali, Bu Haji mah ngejadwalkeun teh 3 kali. 3 ya? 2-3 kali. Jadi nambah lagi. Benar? Dan itu ini sa'inya. Sa'i bolak-balik itu mah satu balikan eta. Ini saya bolak-balik ya. Satu balikan itu sejauh 405. Kalikan sabaraha uiha? 7. Ya? 7. Berarti sekali sa'i teh 2,8. Lamun orang mau terdekat, lamun orang mah di posisinya berada di luar sini, yang pinggir sini ya rada jauh deh. Berarti lebih dari. Oke? Jadi benar ya kalau ya. Tujuan kita adalah ke sini. Jadi persiapan kita sebelum kita berhaji ini adalah siap berbulan, dan selama kita beribadah haji kita tetap siap berbulan. Karena satu-satunya
yang saya ikuti tahun kemarin, tahun ini maksudnya, jadi dari semua bimbingan ibadah haji yang senang di sana cuma ibu, yang lainnya sendiri-sendiri. Ini benar yang senang dilakukan di hotel cuma ibu. Nanti kita juga sebentar, nanti kita juga senang. Oke. Nah, ini sebelum keberangkatan ya. Tadi sudah saya singgung sebelum keberangkatan. Balik lagi, ini kan sengaja saya lihatkan gambarnya, betul? Tadi dengan kartu BPJS ya. Yang nggak punya ya ke dokter keluarga. Kalau mau nanya ya berarti dokter Ana ada di mana? Di Apotek Palasari, Sumedang. Di depannya kantor pos, di dekatnya Roti Orchid. Perapatannya rumah sakit. Nah, dekat situ. Nih, makanan bergizi, olahraga sengaja saya tunjukkan, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini yang penting. Tadi udah saya sampaikan. Kalau sibuk, nah, nggak apa-apa. 2-3 hari sekali nggak apa-apa, seminggu 3 kali juga boleh. Pokoknya nanti mendekati keberangkatan benar-benar itu harus intens. Tinggalkan semuanya, prepare, fokus haji, dan haji. Ini ya, upayakan aktivitas fisik digajikan dengan baik, benar dan teratur. Coba ganti jalan cepat. Ini bayar ibaratnya waktu kita tawaf. Karena jangan sampai tertinggal. Karena kita dalam grup, kita dalam rombongan kan, jangan sampai tertinggal. Ya. Terus lari cepat. Ini pada saat sa'i kan ada memang lari-lari kecilnya. Tuh ya bapak-bapak. Ini yoga. Ini ingat waktu kita wukuf ibaratnya gitu. Makanya semua udah saya sanding-sanding kan. Jadi mami, geningan gitu. Nah, dari sekarang punten. Semua WC-nya sebagian besar untuk ada di hotel adalah begini. Ini salah. Jadi berlatih dari sekarang, iya kan? Gak main-main emang bener loh bu. Akhirnya apa? Ada di gini terus jatuh mata. Bener kejadian, ya kan? Masih penting kalau mau cuma lompatan doang ini nyanyor lagi, diheting, dijahit, gitu kan? Nah kita berlatih makanya ini kenal dan latih. Nih pakai maskernya yang tadi yang seperti saya tadi berarti yang ada kawatnya udah seperti ibu izin boleh berdiri di sini bersama dengan saya sebentar. Yuk sini bu sebentar, nggak apa-apa. Nah ini udah cakep nih berarti. Nah ini yang betul. Jadi mah masker, bu foto bu berarti. Iya, saya tunjukin. Jadi ini masker kan yang atas itu yang ada kawatnya, betul ya? Yang ada kawatnya. Kalau kita pakai kacamata, dia harus ada di dalamnya kacamata. Kemudian pencet ini. Kawatnya itu dipencet, jadi pas supaya uap ini nggak akan naik ke atas. Kan bilangnya mah males dong pakai masker karena mah kacamata jadi beruap. Nggak akan beruap tuh. Itu dari tadi pakai nggak dilepas-lepas. Oke kan? Oke, tepuk tangan buat ibu siapa? Ibu Titik. Nah, gitu ya. Matur nuwun Bu Titik. Itu karena ini adalah zaman di mana kita mah belum kena COVID. Jadi mah benar petugas kami itu, petugas kloter itu ya nungguin itu apa kalau mau pergi kita benerin dulu, kita pakaiin yang gitu karena nggak biasa. Tapi kalau sekarang kan kita udah dilatih. Allah memberikan pelajaran yang sangat indah bagi kita semua. Seluruh dunia jadi suka pakai masker gitu kan? Benar? Nah, lanjut. Ini kita mengenal dan berarti harus pakai alas kaki. Kalau enggak ini akibatnya. Sengaja nih saya tunjukin akibatnya. Tuh akibat. Ari orang mah di Indonesia, ari mah badai lebat ke bumi kan kita sandal atas renteng rapinya. Dia mah kedah nyangka plastik. Ya, canda. Amargi orang lebat sareng orang keluar teh kadang benten pantokna. Kita masuk dari pintu sini masuk karena kita mau dekat ke Ka'bah. Sudah kita tahu sa'i kita keluarnya dari mana? Beda lagi kan? Ibu tunggu, sedang hari itu tadi. Iya lah. Gitu kan? Oke? Oke apa oke? Oke ya. Jadi terbiasa membawa. Tapi disiapin kalau nggak salah ada ya tas bayi pengajarnya ya tuh. Ibu udah siapin lengkap. Nah, ini akibatnya ini. Karena sananya ketinggalan dia nggak mau ambil, panas banget kan, benar? Yang tidak panas itu satu-satunya hanya lantainya tawaf.
Jadi dia memang ambil si marmernya itu adalah marmer spesial. Jadi dia sepanas apapun gitu. Hanya yang tempat toa yang matang, yang putaran gabah. Yang tempat toa yang di atas marmernya panas. Nah, ini kan akibatnya seperti ini. Jadi kami yang bertugas tuh jadi ya rada merepotkan juga. Tapi emang tugasnya, nggak masalah sih. Nah, ini tadi yang membiasakan pakai eskalator yang enggak kan ya tetap aja kejungkel kan bisa, betul? Latihan, ayak dan caket, ayak jatos, terus ya kan? Udah ke situ aja, nggak usah susah. Nah, ini juga latihan. Nih, nggak tahu nanti esok lusa berarti kan di sini sama Bu Haji pasang lift, jadi kan semua berlatih kan jadinya. Ini kan latihan mencet-mencet, sudah di dalam ya diem aja semua, nggak bisa. Ya orang nggak dipencet ya nggak bisa lah, bener kan? Tuh. Nih, yang selanjutnya berarti selama ibadah haji. Nah, tadi saya ingatkan ini pakai masker, udah kan semuanya. Ini semprot-semprot, ini juga dikasih nanti. Ini pakai masker yang baik dan benar. Nah, ini cuci tangan, tadi juga udah disinggung. Kadek, orang mamnate di pasien, bener-bener di pasien mamte dugi hamil 1 keberangkatan ke Arafah juga kita dikasih makan. Jadi nggak usah bawa rice cooker, nggak usah bawa beras juga, nggak usah. Full udah dikasih makan. Makanya yang dikasih uang yang dikembalikan sama pemerintah tinggal 750 real. Kalau dulu 1.500 gitu. Karena kita udah dikasih makannya full, minum banyak berlimpah, nih ya. Terus harus berpikir positif. Ini tipsnya berhaji sehat. Ingat tadi saya ulang-ulang siapa yang bawa obat, ingat jamnya. Jadi yang tadi yang saya tanya mau minum obat rutin, punten. Yang kecuali yang diabetes. Kalau diabetes tergantung dari makan. Yang tidak diabetes berarti obat hipertensi. Ibu yang obat serangan jantungnya itu sesuai dengan jamnya. Jamnya bawa jam Indonesia, jangan bawa jam digital. Artinya jamnya jam jarum yang masih ada jarumnya, tapi jangan dirubah, tetap ikut jam Indonesianya. Oke? Gitu ya. Ini kemudian selalu membawa. Nah ini ya APD-nya kan tadi ya, mulai dari kacamata hitam teh bukan gaya-gayaan, emang perlu. Ini saya kelihatan putih nih. Kalau saya ada di sana di luar, jadi hitam, bener-bener hitam ini. Jadi kalau bapak ibu yang memang nggak pakai kacamata, beli ceng demungnya kena naon. Tapi Bu Rina sama saya ini mah begitu mau keluar langsung gelap, biar nggak riweuh. Jadi kalau mau juga beli yang gelap langsung, tapi diisi juga bisa. Saya bawa juga yang isi yang kacamata lama. Kemudian ini bapak dan ibu punten yang merokok angkat tangan. Nggak apa-apa, kita harus jujur, tidak ada dusta di antara kita. Hanya 2, 3, bapak, oke? Ibu, ada? Ibu nggak ada? Nggak apa-apa, tidak ada larangan. Cuman tempat merokoknya makin sempit, itu aja. Jadi kalau mau merokok berarti bisa pindah ke rooftop. Karena mah semuanya pakai CCTV, pakai alarm. Begitu mah ada asap nanti bunyi. Kalau mau bunyi berarti tanda bahaya kan? Beresiko. Jadi boleh merokok dong? Boleh, tapi tetap nanti mas turun aja di luarnya hotel. Jadi di dalam hotel, di lobby pun nggak boleh. Di luar hotel atau ke rooftop tempat jemuran. Itu aja. Gak apa-apa bawa payung. Itu aja kalau memang harus merokok. Nah, ini istirahat yang cukup. Oke, udah kan? Nah, saat beribadah ini mah tetap saya ingatkan bapak dan ibu nggak perlu khawatir. Jadi mah dokter tim kesehatan itu tetap bersama dengan bapak dan ibu. Tapi dari satu hotel itu kan ada beberapa kloter nanti. Yang jelas pasti banyak orang Sunda deui gitu. Ya, di Jawa Barat deui karena satu lingkungan itu adalah kita Jawa Barat semua. Berarti sini kloter Sumedang, nanti yang di berikutnya lagi ada kloter Bandung, ada yang kloter mana gitu ya, satu embarkasi. Nah ini ada dokter yang bertugasnya di yang namanya posko satelit. Nah ini mah di satu hotel itu nanti poskonya biasanya ada di bawah. Lalu kita berobat ke situ. Ada 24 jam bergantian dokternya, bergantian dokter kita, kloter yang mana bisa di sini. Oke, jelas ya. Jadi si gaya P3K puskesmasnya ya dulunya. Tetap ini harus makan makanan bergizi, olahraga juga kita lakukan.
untuk mencapai istitoah kesehatan haji dengan ibadah haji yang baik dan benar, kita menjadi haji yang mabrur. Ya kan, intinya ini kan. Perubahan regulasi haji 24, istitoah kesehatan haji menjadi syarat mutlak sebagai pelunasan haji. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ini betul? Ini betul? Jadi tidak menunggu pelunasan, melakukan vaksinasi. Kalau yang meningitis nanti menunggu pelunasan. Calon jemaah yang sudah benar karena dia gratis. Diambilnya adalah dari bayarnya. Kalau vaksinasi yang lain itu secara mandiri. Covid pun secara mandiri. Jadi yang gratis hanya apa? Rekomendasi vaksin untuk calon jemaah haji adalah Covid, meningitis ini adalah gratis, tunggu nanti pelunasan. Yang ini lengkapi dari sekarang, ini lengkapi dari sekarang, ini lengkapi dari sekarang. Latihan kebugaran lakukan dari sekarang, oke? Karena nanti tetap dites kebugarannya sama puskesmas, ya kan? Mari jalan sekian putaran, berapa menit dapatnya? Terima kasih. Ini saya perlihatkan, saya bertugas 2017, ini saya bertugas 2019, ini maju 2017, dan ini sudah almarhum rekan saya. Kemudian ini yang saya tawarkan Bapak dan Ibu, kalau membutuhkan mau vaksin untuk jemaah haji 2025 khusus untuk melengkapi diabetes aja. Kalau mau vaksin influenza harga regulernya sebetulnya adalah 350.000. Tapi kalau mau berkenan nanti daftar melalui Bapak dan Ibu yang ada di sini, dikumpulkan 325.000 saja. Kemudian ini yang lengkap ya vaksin influenzanya. Kalau mau vaksin pneumonia ini mestinya 1.400.000. Ini long life, seumur hidup. Kalau ini melindungi kita 1 tahun, ini jadi 1.350.000. Dok, kalau lengkap ini nanti kita lakukan di mulai bulan Oktober nanti. Ini kalau 2 A dan B ini lengkap, mestinya 1.750.000, tapi silakan hanya 1.500.000 saja. Jadi ini harga penawaran khusus untuk para jemaah Baitul Aja. Oke? Jadi silakan dicatat, kemudian nanti waktunya ditentukan juga. Jadi kita akan melakukan di bulan Oktober dan maksimal sampai dengan bulan November. Ini adalah kami yang bersama dengan Ibu, aku nggak ketemu, tapi ini bersama dengan jemaah Ibu. Ya, ini menjelang keberangkatan, ini baju seragamnya kemarin kan udah pada yang pakai ya. Nah, Pak Baja kemarin pakai ini kan, ini kami pulangnya kita bebas. Ini ada di Mina, habis lontar jumroh tuh kan, sama nenek-nenek ini semua. Ini, nah lihat ada kasur. Betapa indahnya ini Musdalifah, kita bertabur dengan bintang dan bulannya di sana. Tanggal 13 ini soalnya. Nah ini lampu-lampu pun sudah. Ini yang terakhir bisa saya sampaikan. Semoga berkenan.